Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rosi Noviani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Waira Timur, Kabupaten Aceh Barat. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh rekan saya, Ibu Siti. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Waira Timur, Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum Bu Rati. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan. Alhamdulillah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Namun sebelumnya kita akan melakukan tanya jawab sebelum kegiatan observasi dimulai. Baik Bu. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga akan memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya ingin Ibu capai pada saat proses pembelajaran di kelas, Bu? Baik Bu Rosi, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran, saya membuat tujuan pembelajaran sebagai berikut, yaitu setelah melakukan pembelajaran melalui kegiatan diskusi, nantinya peserta didik diharapkan mampu menelaah pola penyajian jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, yaitu iklan penawaran, iklan pemberitahuan, dan iklan layanan masyarakat yang ditulis dengan benar. Jadi ada satu poinnya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu capai, Bu? Baik Bu Rosi, area pengembangan yang ingin saya capai itu terdapat dua ya. Yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, yaitu terdiri dari kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan diferensiasi proses dan konten atau pengelompokan murid sesuai gaya belajar dan pemberian LKPD sesuai gaya murid. Yang kedua, penggunaan komunikasi positif, kemudian penerapan disiplin, dan yang terakhir pemberian motivasi. Yang selanjutnya yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Yang terdiri dari 5. Yang pertama, pembukaan proses belajar, muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, pendekatan dalam mendampingi murid, penggunaan strategi pembelajaran, dan yang terakhir penutupan proses belajar. Baik Ibu, jadi ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, serta memandu proses belajar mengajar yang efektif. Lalu bagaimana dengan strategi yang akan Ibu gunakan, Bu? Bu, strategi yang akan saya gunakan ada yang pertama menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan mengelompokkan murid sesuai gaya belajarnya. Yang kedua, menerapkan kompetensi sosial emosional pada saat pembelajaran, menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang terakhir menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan pengerjaan LKPD yang sesuai gaya belajar murid dan penugasan. Baik Ibu, rencana pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan pengerjaan LKPD. Benar ya Bu ya? Benar. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, Bu? Di hari apa, jam keberapa, di kelas apa, Bu? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 di kelas 8 dan pada jam pertama dan kedua. Baik Ibu, di hari Senin tanggal 16 Oktober di kelas 8 atau kelas 2 pada jam pertama dan kedua.
saya akan melakukan pengamatan di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas saat Ibu melaksanakan pembelajaran. Nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran atau observasi, kita akan melaksanakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang didampingi juga oleh pengajar praktik yaitu Ibu Mardawati. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi kita hari ini? Dulu saya mendapatkan gambaran seperti apa proses pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya, Bu. Kemudian menambah kepercayaan diri dan kesiapan mengajar saya. Saya juga memiliki gambaran area pengembangan yang ingin saya capai pada saat pembelajaran, serta mengetahui strategi untuk mencapai area pengembangan yang saya ingin. Baik Bu Siti, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Terima kasih banyak Bu Siti. Baik Bu Rosi, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan saya Bu Siti Fatona. Sampai bertemu kembali pada kegiatan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih kembali Bu Rosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan ketua kelas bisa. Istainku. Zalimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran ibu cek dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Oke, tanggal berapa ya hari ini? 16. Ya. Hadir semua ya. Baik, siapa petugas piket hari ini? Suasana kelasnya sudah rapi dan bersih. Kita periksa bersama, sudah ya? Sudah rapi dan bersih. Apa kabar semuanya hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Nah, ibu ingin tahu bagaimana keadaan perasaan kamu hari ini. Silahkan maju ke depan, tempelkan nama kamu di emosi yang ada di depan, ya, satu persatu ya. Silahkan mulai dari Sira. Yang tertib nak ya. Ya, silakan. Oke, selanjutnya Suprina. Oke, Rahma, silakan. Selanjutnya Nuriza. Silakan, mana namanya? Iza, Nur Iza. Selanjutnya Wirda.
Selanjutnya Nasriza, ketua kelas kita. Terakhir Ferdi. Oke, terima kasih. Semuanya sudah mengumpulkan namanya di papan roda perasaan. Kita lihat ya. Yang hari ini perasaannya bahagia ada 4 orang. Suprina, Rahma, Iza, dan Adi. Bagus sekali ya. Yang selanjutnya semangat Ferdi dan Mirda. Semangat sekali hari ini ya. Kemudian ada yang sedih, Vira. Kenapa Vira hari ini sedih? Ada saudara yang baru meninggal, Bu. Oh iya, semoga saudaranya diterima di sisi Allah ya. Jangan sedih ya, karena kita semua setiap manusia pasti mendapatkan saudara dari Allah. Selanjutnya, Faizin takut. Kenapa Faizin? Kenapa takut hari ini? Ragu-ragu. Oh, kenapa? Hilangkan perasaan takutnya ya. Insya Allah hari ini kita belajar bersama dengan penuh semangat. Yang terakhir mengantuk ada 3 orang, Nusriyadi, Nasriza, dan Rahma. Pasti tadi malam tidurnya malamannya. Jam berapa tidurnya semalam? Jam berapa Nasriza? Iya, lain kali jangan tidur terlalu larut malam ya. Untuk anak-anak seusia kalian seharusnya pukul 9 atau 10 sudah tidur ya. Untuk kedepannya jangan lagi begadang nak ya. Untuk yang 3 orang. Baiklah anak-anak ibu, karena hari ini ada beberapa orang yang mengantuk, yang sedih dan takut. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu sebentar, siap? Siap. Oke, silakan berdiri semuanya. Hari ini kita ice breaking apa ya? Hari minggu kemarin ada jalan-jalan? Nggak ada? Ada yang pergi jalan-jalan? Jalannya naik apa? Naik kuda. Naik kuda? Naik motor? Apa lagi? Ya, hari ini kita mau ice breaking naik delman. Tahu lagu naik delman? Tahu. Ingat gerakan yang pertama? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa kali? 2 kali kita buat ya? Oke. Kita mulai ya, ingat. Sembari mengapakan gerakan, kita mainkan lagu naik delman. Kita letak pelan-pelan. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Ting 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 ting. Hey, ting 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 kuda. Ting 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 ting. Hey, ting 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 kuda. Oke, kita coba dengan gerakan yang lebih cepat. 1, 2, 3, jangan lupa semangat ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Semua, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Yang pembelajaran kita hari ini adalah kompetensi dasarnya tentang 3.4. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian ada tujuan pembelajarannya adalah ya, nantinya setelah mengikuti pembelajaran melalui kegiatan diskusi, peserta didik atau anak-anak ibu di sini semuanya diharapkan mampu menelaah pola penyajian iklan berdasarkan isinya berupa iklan pemberitahuan, iklan layani masyarakat, dan iklan penawaran yang dibaca dengan benar. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini itu ada 3 ya. Perhatikan. Yang pertama, sebagai
mempromosikan suatu barang dan jasa. Karena iklan itu mempromosikan barang atau jasa. Kemudian yang kedua adalah suatu yang digunakan produsen untuk membangun kepercayaan konsumen. Kita ini sebagai pembeli disebut dengan konsumen ya. Yang ketiga, iklan memperluas alternatif atau jalan keluar bagi konsumen atau kita sebagai pembeli. Dengan adanya iklan, konsumen dapat mengetahui adanya berbagai macam produk dan konsumen menjadi memiliki banyak pilihan. Dengan adanya iklan kita bisa memiliki banyak pilihan ya, produk atau jasa apa saja yang akan kita beli. Karena itu semuanya keterkaitan pembelajaran kita hari ini yaitu selain manfaat mempelajari iklan ini juga memiliki kegunaannya bagi kalian sebagai seorang pelajar. Ya, perhatikan asli dan Adi. Adapun kegunaannya iklan tersebut bagi kalian sebagai seorang pelajar adalah sebagai media informasi untuk mengetahui suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Sehingga dengan kita mengetahui informasi tersebut, kita bisa memilih produk atau jasa apa yang akan kita beli. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu ciri-ciri iklan. Apa kemarin ya ciri-ciri iklan? Masih ingat? Ciri-ciri iklan yang paling menonjol apa dari slogan dan poster? Iklan terdapat kata-kata, terdapat gambar. Kalau biasanya iklan di media elektronik ada gerak dan suara. Kalau di radio hanya suara. Kalau di televisi atau media sosial itu terdapat gerak dan suara. Baiklah anak-anak itu semuanya, kita memasuki ya ini dia. Ibu ingatkan kembali ya apa pengertian iklan. Iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya jangkaunya yang luas. Kemudian tujuannya adalah memperkenalkan suatu produk, ya, baik barang maupun jasa kepada masyarakat guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Jadi anak ibu, setelah kita mengetahui apa itu pengertian iklan, hari ini kita belajar akan jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan itu ada beberapa ya, ada sekitar 2 atau 3. Iklan media cetak contohnya apa? Koran atau majalah. Iklan elektronik, televisi, radio, handphone atau media sosial. Nah untuk hari ini kita akan belajar jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Ya. Sebelum memasuki materi, ibu ingin bertanya. Pernahkah kita memperhatikan sebuah iklan? Di mana biasanya kita perhatikan iklan? Televisi, koran, atau di mana? Media sosial apa contohnya? Iya TikTok. Biasanya di TikTok banyak ya, ada TikTok Shop. Sebelum pada TikTok Shop ditutup ya. Nah, apa yang kita lihat di jenis iklan? Apa yang kita lihat di apa? Di misalnya media sosial atau di TV? Iklan apa? Iklan apa sih ya? Yang kita lihat? Iklan apa? Skincare, apa lagi? Bola. Kemudian apa lagi? Baju. Ya itu berarti termasuk produk ya. Nanti tahu perbedaannya. Iklan mana disebut iklan produk, penawaran atau layanan masyarakat. Kemudian, mengapa kita tertarik untuk melihat iklan tersebut? Mengapa kita tertarik? Ada sesuatu yang dipromosikan dalam iklan tersebut. Ada sesuatu yang menarik perhatian kita sehingga kita tertarik pada iklan tersebut. Bagian mana yang membuat kita tertarik terhadap iklan tersebut? Bagus. Iya, ada kalimat persuasinya di situ mempengaruhi kita sehingga kita ingin membeli produk yang ditawarkan. Dan terakhir, bagaimana cara kita membuat iklan yang menarik? Iya, pada materi selanjutnya besok kita akan belajar membuat iklan, slogan atau poster. Nah kan ada permintaan kemarin ya. Lalu kita buat poster, kita tempel di dinding kelas. Besok kita buat ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita memasuki materi ya. Ada 3 jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, ya ini dia, iklan pemberitahuan. Ya, iklan pemberitahuan adalah jenis iklan yang isinya berisi pemberitahuan kepada khalayak tentang suatu. Setelah satu iklan pemberitahuan, selanjutnya adalah apa aja tadi iklan pemberitahuan? Pengumuman, pemberitahuan atau buka cita. Oke, selanjutnya iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi penerangan atau penjelasan suatu informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat biasanya berisi informasi edukatif
edukatif bagi masyarakat. Apa itu informasi edukatif? Informasi yang mendidik ya. Contohnya ini apa? Coba siapa yang membaca? Merokok membunuhmu. Iya, merokok membunuhmu. Ada kata di bawah nama sayangi diri sendiri, sayangi orang sekitar. Ya. Ini adalah layanan masyarakat. Kenapa dikatakan ini adalah layanan masyarakat? Karena memberikan informasi edukatif kepada masyarakat bahwa kita dilarang merokok. Tidak ada merokok di sini kan? Ada ya. Oke, selain itu contohnya apa iklan layanan masyarakat? Misalnya kemarin masih masa COVID-19, kita dianjurkan untuk memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Nanti ada contohnya ya, coba kalian tebakkan ya. Kemudian yang terakhir adalah iklan penawaran. Iklan penawaran adalah iklan yang isinya menawarkan barang atau jasa. Barang seperti tadi, baju, skincare, makanan, lain sebagainya. Sedangkan jasa misalnya jasa apa? Entah jemput barang, jasa perbaiki laptop atau komputer, apa lagi? Jasa laundry dan lain sebagainya. Kalau di depan contohnya apa? Servis HP bisa ditunggu, melayani servis HP mati total dan lain sebagainya ya. Coba baca nanti sudah? Manis sih, tapi saya membunuh. Iya, manis sih tapi sayang pembunuh. Maka nih gambar apa? Stop, berarti ikan apa? Iya, ayat masyarakat juga. Kenapa demikian? Ini mengajak kita supaya tidak merokok. Karena rokok itu membunuh Ya. kita ya, tidak baik ya. Sebenarnya itu tidak baik. Kemudian iya, ada Bang Korea di sini. Siapa yang suka film Korea? Apa nih kira-kira? Ada Sehun of EXO di pop ya. White Lab, Sehun, kulit cerah, benderang, powerful arbutin serum. Apa nih kira-kira? Apa? Iklan penawaran. Ya, Iklan penawaran. barang atau jasa? Barangmu. Produk atau barang? Apa nih skincare? Ini benar serum, white lab. Ada yang pakai serum macam di sini? Oke, belum pakai skincare ya. Kemudian ini, dua lagi. Pengumuman. Pengumuman. Lomba Kapten Nasional. Ya, pengumuman lomba cerpen nasional. Ada yang pernah mengikuti lomba cerpen? Belum ya? Oke, jadi ini kan apa? Iklan pemberitahuan. Iya, pemberitahuan. Karena di sini pengumuman. Sampaikan tadi pokoknya kalau ada iklan yang tulisannya pemberitahuan, pengumuman, duka cita itu termasuk ke dalam iklan pemberitahuan. Yang terakhir, Iklan penawaranmu. travel and tour. Jasa travel and tour. Iklan penawaran apa? Barang atau jasa? Jasa. Karena di sini jasa travel and tour ya, bagus sekali. Sepertinya udah paham anak-anak ibu ya. Baiklah anak-anak ibu, ada terbagi berapa tadi? 3 ya. Pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Ingat ciri-cirinya apa? Nanti ada juga. Nah, setelah udah ibu berikan materi, ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut kepada kegiatan selanjutnya, silakan angkat tangan yang ada pertanyaan. Jangan malu-malu. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita sudah membentuk kelompok 3 kelompok sesuai asesmen diagnostik yang telah kita lakukan di awal semester. Ada 3 kelompok ya. Mana kelompok auditori? Angkat tangannya. Ya, Suprina, Rahmat, dan Faizin. Kemudian kelompok visual, mana visual? Ini ya. Ada Ferdi, ada Adi, ada Musliadi, dan ada Rahmat. Kemudian kelompok kinestetik juga ada 4 orang. Ada Mira, ada Wilda, Nasriza, dan Nuriza. Sebenarnya Nasriza paling cantik di kelompok Mira. Oke, selanjutnya setelah ibu kelompok kita akan bagikan LKPD. Bentar ya. Setiap kelompok ibu bagikan LKPD ya. Ini kelompok kinestetik, kelompok auditori, dan kelompok visual. Ini LKPD-nya sebagai panduan kalian nanti dalam mengerjakan tugas ke kelompok. Kemudian ada pun tugas yang dikerjakan nanti di kertas plano yang telah ibu sediakan ya. Untuk yang pertama, ini untuk kelompok. Oke, ini untuk kelompok auditori. Ya. Ini di sini nanti kalian tuliskan gambar 1 yang kalian lihat di video. Iklan apa? Apa penawaran? Apa pemberitahuan? Atau layanan masyarakat. Nah, setiap melihat satu video, berhentikan videonya, perhatikan iklannya iklan apa, kemudian tuliskan di sini. Paham? Oke. Jadi di sini Bu iklan Ya, misalnya iklan penawaran. Nanti ibu
disediakan spidol iklan penawaran. Ini misalnya nanti apa? Iklan layanan masyarakat. Tuliskan sesuai. Ada berapa? Ada sekitar 15 gambar ya yang kalian harus perhatikan di video. Paham? Buka bawah dari ibu ya. Selanjutnya ini kertas panu untuk kelompok. Oke, ini untuk kelompok visual. Ya ini kelompok visual itu sudah sediakan gambar. Kamu tinggal memperhatikan ya, menelaah mana gambar-gambar yang termasuk iklan penawaran, mana yang termasuk iklan pemberitahuan, dan mana yang termasuk iklan layanan masyarakat. Di sini ini kelompok kinestetik. Nah, ibu sudah tuliskan di sini jenis iklan-iklannya. Tugas kalian kelompok kinestetik adalah menempelkan iklan mana yang termasuk. Satu, iklan pemberitahuan. Pilih gambarnya, tempelkan di sini. Paham? Kinestetik. Ya, ini ada gambarnya. Bentar ya. Ini gambarnya untuk kelompok kinestetik. Karena kelompok kinestetik menempel, ini ibu sediakan lemnya ya. Ini lemnya, ini gambar-gambarnya. Nah, silakan diperhatikan, tempel pada iklan yang sesuai di sini. Paham? Ini untuk ibu ya. Kemudian kelompok visual, spidol atau udah di sini ya. Tulisannya jangan terlalu besar, nanti nggak ya, disesuaikan. Buat tulisannya yang lasting ya. Tulisannya yang lasting. Kalau tulisannya gendut nanti nggak muat kan videonya. Boleh dikasih dua. Kemudian kelompok auditori perlu pakai spidol ya. Ingat ya, diperhatikan dulu videonya, kemudian dibaca apa iklannya, baru ditulis gambar 1 iklan. Gambar 2 iklan apa sampai iklan nomor 15. Oke, sudah ibu bagikan kertas panonya semua dan LKPD-nya. Silahkan boleh mulai dikerjakan tugasnya. Oke, sambil mengerjakan tugas, jika ada sesuatu yang perlu dipahami, boleh tanyakan ke ibu. Ada kesulitan atau tidak? Kemudian silakan baca kembali materi yang ibu sajikan tadi di depan ya. Diperhatikan kembali biar lebih paham. Misalnya dari ini kelompok auditori. Itu bu umpah Allah. Ibu ya, kalau ada yang kurang paham silakan baca kembali materi ya. Kelompok auditori, kalau itu materi siapa tahu nanti ada yang perlu kurang dipahami, boleh baca kembali materi. Itunya pengumuman. Yang pengumuman apa tadi? Pengumuman, pemberitahuan iklan juga kita. Yang dilihat videonya saya, ya itu materinya nanti. Pemberitahuan nanti bukan? Ya, itu nomor 1. Ya. Bu, ini dari bu. Oke, berarti silakan ditulis. Bu. Ya. Bu, udah ada bu. Nomor berapa? Ya, teruskan. Dibaca dulu. Nomor 1. Sebagai bahan aja sebagai ini panduan. Ini kan yang pemberitahuan. Ya, tulis di sini. Iklan. Ya, iklan pemberitahuan, iklan pemberitahuan. Ya, iklan pemberitahuan. Siapa yang tulisannya bagus sini? Tulis. Siapa yang tulisnya tulis? Nah. Oke. Ingat ya, setiap kelompok harus bekerja sama ya, karena ada penilaiannya. Hah? Ya. Perhatikan ya. Ya, iklan. Kalau enggak kecil juga enggak apa-apa. Iklan. Nanti kalau iklan layanan masyarakat, iklan layanan bawahnya masyarakat. Oke? Paham? Layanan ini kenapa? Layanan masyarakat. Ya, kalau nanti kamu buat boleh juga ini iklan di atas iklan layanan baru bawahnya masyarakat ya. Beberapa auditori. Ya, perhatikan. Nah, hati-hati ya.
Yang mana? Ya, ini gambar apa nih? Ini gambar apa nih? Gambar apa nih? Ini gambar ke. Jadi tadi itu apa tuh? Penawaran apa? Barang atau pro? Kan kalau penawaran enggak? Namanya kan. Kelompok auditori. Ya, perhatikan videonya. Ibu yang ibu isi dulu. Ya, itu kan untuk ibunya aja ya. Untuk panduannya. Sudah selesai kelompok ini tadi? Oke, sambil tunggu kelompok lainnya, diperhatikan lagi ya. Coba diperiksa lagi. Pas apa enggak? Coba sambil diskusi siapa nanti yang mau presentasi ke depan. Oke. Baik ya, sudah selesai semua? Siswa sudah selesai? Kelompok auditori sudah selesai? Kelompok kinestetik sudah selesai? Sekarang kita akan presentasi perwakilan satu kelompok, 2 orang maju ke depan. Satu orang memegang kertas plano, 1 orang menjelaskan kepada kelompok lain bagaimana hasil kerjanya ya. Kemudian nanti setelah satu kelompok maju, perhatikan kelompok siswa, satu kelompok maju, kelompok lain menanggapi apakah hasilnya sama atau tidak. Yang pertama yang ingin maju kelompok kinestetik, silakan. Silakan ya. Oke, kelompok lain perhatikan ya. Ya, sama Nasrijan juga boleh. Kira yang baca Nasrijan pegang kertas aja. Satu orang pegang kertas mana? Oh boleh, bisa. Nanti Kira yang menjelaskan kelompok lain. Ya, kita tugasnya hanya membenarkan. Oke, hadap ke sana. Ya. Oke, silakan perhatikan kelompok lain. Kelompok kinestetik silakan presentasikan hasilnya. Yang akan nanti sampaikan ke dalam, baru jelaskan kalian dari kelompok apa. Kemudian silakan gambar 1 atau gambar 2. Silakan kita mulai ya. Perhatikan kelompok lain. Jangan ada yang ribut. Perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan tentang Hasil kerjanya ya. hasil kerja. Oke, gambar 1. Gambar 1 tentang iklan pemberitahuan. Gambar 2. Gambar 2 tentang iklan layanan masyarakat. Perhatikan, kenapa dikatakan iklan layanan masyarakat? Karena mengajak masyarakat untuk lebih membersihkan sampah. Ya, untuk mencegah demam berdarah. Oke, gambar 3. Nah, gambar ketiga iklan penawaran. Nah, penawaran apa? Barang atau jasa? Itu Barangnya. Barangnya, berupa makanan ya. Apa tuh? Burger. Oke, bagus. Gambar 4. Gambar keempat iklan layanan masyarakat. Sama nggak? Oke, gambar 4. Iklan layanan masyarakat. Kita diajak untuk apa? Untuk tetap harus hati-hati. Terhadap virus corona ya. Ya. Bagus. Selanjutnya, iklan kelima. Iklan pemberitahuan. Memberitahukan tentang lelang barang bukti milik negara. Oh iya, pengumuman tentang lelang barang ya. Oke, baik. Selanjutnya, gambar ke-6. Iklan penawaran. Ya, penawaran apa tuh? Penawaran produk. Apa gambar apa? Jajan Gambar apa? Citato. Iya, siapa yang suka citato di sini? Oh, semua. Oke, selanjutnya iklan penawaran ya, nomor 6 ya. Nomor 7, gambar 7. Iklan pemberitahuan. Kenapa? Oke, sekarang kelompok kinestetik sudah tampil ke depan. Nah, ada tidak perbedaan dengan hasil kerja kamu? Coba kelompok auditori. Ada Bu. Nah, nomor berapa nak? Iya, nomor 7 ada perbedaan. Di sini kelompok kinestetik nomor 7 iklan pemberitahuan. Kelompok auditori apa jawabannya nak? Oh ya, kenapa? Coba dijawab, diperkuat jawaban kamu. Kenapa dikatakan itu iklan pemberitahuan? Karena Karena memberitahukan tentang acara yang dilakukan. iya, oke nanti gue bilang ada
jawabannya nanti. Kata kelompok kinestetik itu iklan pemberitahuan karena memberitahukan tentang sebuah acara reuni akbar. Tidak masalah dengan jawaban kalian ya. Nanti akan ada masanya kalian maju ke depan. Oke, selanjutnya kelompok lain ada pertanyaan? Kelompok visual? Tidak ada pertanyaan? Sama hasilnya dengan kelompok kinestetik? Sama. Oke. Baik, silakan ditutup kelompok kinestetik. Demikianlah itu sebelumnya. Demikianlah presentasi kami. Demikianlah presentasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, 3 kelompok sudah maju ke depan semua ya. Ada kelompok kinestetik, auditori, dan kelompok visual. Ada perbedaan sedikit tadi antara kelompok visual dan kinestetik sama, tapi kelompok auditori berbeda di nomor iklan gambar nomor berapa? 7 ya. Ini apa? Sebenarnya semua jawaban sudah bagus ya. Sudah bagus semua, hanya ada perbedaan satu saja ya Naya ya di kelompok auditori. Ibu punya kunci jawabannya. Mana ada yang benar? Ya, ini dia kunci jawabannya ya. Gambar 1 iklan pemberitahuan. Ayo dicek kembali, perhatikan ya. Nanti kalau ada yang kurang tepat diperbaiki ya. Gambar 2 iklan layanan masyarakat. Gambar 3 iklan penawaran. Gambar 4 iklan layanan masyarakat. Gambar 5 iklan pemberitahuan. Gambar 1 ini iklan penawaran. Oke, nomor berapa? 6 ya? 7. Iklan 7 iklan pemberitahuan. Iklan 8 iklan penawaran. 9 iklan layanan masyarakat. Kemudian 10 iklan pemberitahuan. 11 iklan layanan masyarakat. 12 iklan penawaran. Kemudian 13 iklan pemberitahuan. 14 iklan penawaran. Dan yang terakhir iklan layanan masyarakat. Ibu hargai semua kerja keras hari ini. Sepertinya semua sudah paham ya dengan materi hari ini ya. Hanya ada satu kali diperbaiki ya kelompok auditori. Ya, terima kasih untuk kerja keras hari ini. Alhamdulillah dapat mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah diberikan dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dan setelah ini anak-anak ibu semua silahkan duduk kembali seperti semula ya, secara sendiri-sendiri ya. Baiklah anak-anak ibu semua ya, kita tadi sudah mengerjakan materi, sudah presentasi. Sekarang sudah kembali ke tempat duduk seperti semula. Ibu akan memberikan tes formatif ya. Satu orang satu, tulis namanya, nama kelasnya dengan suturinya udah, hari dan tanggal hari ini Senin tanggal 16 Oktober 2023. Kemudian ibu sudah menyajikan gambar. Bagaimana cara jawabnya Bu? Ada 3 gambar iklan. Kamu tuliskan aja di sini. Mana yang iklan pemberitahuan? Mana yang iklan penawaran? Mana yang iklan layanan masyarakat? Paham Mas Rinda dan Rahmat? Paham. Nah, gimana cara jawabnya tadi? Ya. Nah, kakak nggak perhatikan Rahmat ya. Di sini tuliskan di kolom samping. Gambarnya udah tersedia, tinggal tuliskan. Mana iklan pemberitahuan? Mana iklan layanan masyarakat? Mana iklan penawaran? Oke, waktunya nggak banyak ya. Silakan ditulis nama pulpen. Ya. Ya. Cuma 3 gambar aja. Tuliskan di sampingnya mana yang iklan pemberitahuan, mana yang iklan layanan masyarakat, dan mana yang iklan
perhatikan lagi, perhatikan lagi, perhatikan lagi. Hati-hati, dibaca ya, biasakan membaca. Sudah selesai semua? Belum. Lalu Siapa yang sudah selesai? Boleh dikumpulkan. Oke. Conteknya sudah. tidak keluar. Nah, ya udah ditulis. Bu, udah. Namanya sudah ditulis? Tulis ya. Apa iklan pemberitahuan, iklan penawaran, atau layanan masyarakat? Jangan ibu. Oke, udah. Udah, namanya udah. Tadi? Oke, satu lagi. Apa nih? Bu. Baiklah anak-anak ibu semua, kita tadi sudah melaksanakan tes formatif. Nanti nilai tes formatifnya disampaikan pada pertemuan selanjutnya besok ya. Karena waktu pembelajaran kita sebentar lagi sudah habis. Baiklah anak-anak ibu semua, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, iklan, jenis iklan berdasarkan isinya itu terdapat di tiga. Apa saja? Iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan. Dan iklan penawaran. Iklan pemberitahuan terdiri dari pengumuman, pemberitahuan, dan iklan buka. Nah, yang selanjutnya iklan layanan masyarakat berisi tentang ajakan ya kepada masyarakat. Semua yang terakhir iklan penawaran berupa produk atau barang, dan yang terakhir jasa. Oke, selanjutnya mari kita melakukan refleksi. Di sini sudah ada lihat ada pohon yang cantik sekali. Pohon apa ini ya? Seperti ini pohon apa? Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini Bu ada 3 emoticon ya. Ya. Siapa yang paham? Silahkan ambil emoticon yang senyum dan kasih jempol. Ya, tempelkan di daun refleksi di depan. Kemudian yang kurang paham, kasih emoticon bingung nih. Katanya di sebelahnya bingung, ekspresi orang bingung ya. Kemudian kalau yang sama sekali tidak paham, kasih emoticon sedih ya. Satu persatu maju ke depan. Silakan versi pertama ambil emoticonnya, tempelkan di daunnya ya. Apa ya? Lepaskan dulu double zip yang ada di belakangnya ya. Nah, Bu Papa. ada di salah satu daun yang terbalik ya Ferdi. Nah. Oke, silahkan selanjutnya Faizi. Nah, ambil emoticonnya. Ini senyum. Ya. Artinya paham ya kalau emoticonnya senyum ya. Tempelkan. Awas jangan terbalik. Oke, selanjutnya Rahma. Silahkan ambil depan. Depannya. Ya, silakan terserah mau ambil emoticon apa senyum, apa bingung, atau sedih tunjuknya. Ya, oke selanjutnya Nafisa boleh. Boleh. Gimana? Paham ya berarti nggak bingung ya. Ini semuanya senyum ya, gambar orang senyum emoticonnya berarti paham. Adi, silakan Adi. Masih loading. Belum. Boleh. Kita balik. Ya, oke. Ini Adi. Silakan. Bisa? Ya. Oke. Oke, selanjutnya 4 orang lagi, Nuriza, Rahma, Nurina, iya. Oke, Rahma.
dan jempol. Berarti sangat paham. Tepuk tangan semuanya. Nanti ada satu orang tadi ya, Wirda ya. Kenapa? Letak bingung? Ya. Rahma itu Bu. Oh Rahma atau Wirda? Rahma. Oh iya Rahma. Kenapa Rahma masih bingung? Tadi ya waktu kerjakan tes formatif ya, ada satu yang buat bingung ya. Oke, nggak masalah. Berarti besok pertemuan selanjutnya harus lebih perhatikan lagi ya kalau Ibu sedang menjelaskan materi. Baiklah anak ibu, berarti kesimpulannya hari ini sudah paham dengan materi hari ini, yaitu menelaah pola penyajian iklan berdasarkan isinya atau jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Adapun rangkaian kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama, kita tadi mengajarkan LKPD ya sesuai gaya belajar masing-masing, ada auditori, kinestetik dan visual. Kemudian kita presentasi ke depan, kemudian kita sudah melakukan tes formatif, dan terakhir kita sudah melakukan refleksi ya. Adapun untuk pertemuan besok selanjutnya hari Selasa ada pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan mengikuti materi yaitu menyajikan gagasan, pesan dan ajakan tentang iklan, slogan dan poster yang dibaca secara tulis atau lisan. Jadi besok kita akan belajar membuat poster. Baiklah anak-anak itu semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang. Jangan lupa tetap semangat ke depannya ya. Jangan ada lagi yang mengantuk ya, terus jadi ya untuk kedepannya semoga selalu semangat seperti ini Ibu harapkan ya. Dan Ibu akhiri dengan sebuah pantun, anak pergi sekolah memakai sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rosi Noviani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Waila Timur, Kabupaten Aceh Barat. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh rekan saya Ibu Siti Fatonah. Beliau adalah selaku guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selain itu, saya juga ditemani oleh Ibu Mardawati selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu Siti? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Ibu apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siti terkait jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Siti terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Baik Bu Rosi, terima kasih atas pertanyaannya. Walaupun kegiatan observasi ini sudah dilakukan beberapa kali ya, namun saya masih merasa kurang percaya diri. Tapi meskipun demikian, alhamdulillah kegiatan observasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah kegiatan observasi kemarin berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Kemudian Bu, bisa tolong Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan strategi yang Ibu gunakan pada kegiatan observasi kemarin Bu. Baik Bu, area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, serta memandu proses belajar mengajar secara efektif. Strategi yang saya gunakan yaitu ada 4 ya Bu ya. Yang pertama, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan mengelompokkan murid sesuai gaya belajar masing-masing. Yang kedua, menerapkan kompetensi sosial emosional pada saat pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Dan yang terakhir atau keempat, menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan pengerjaan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar murid. Baik Bu Siti, nah Bu Siti, menurut Ibu sejauh mana ketercapaian area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau ada hal yang belum berhasil dilakukan Bu? Baik Bu, menurut saya alhamdulillah ya Bu ya, area pengembangan yang saya rencanakan berjalan dengan baik dan berhasil sesuai rencana. Namun mungkin masih ada beberapa kekurangan. Baik Bu Siti, area pengembangan yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang Ibu rasakan pada kegiatan observasi kemarin.
Menurut Ibu nih Bu, kira-kira hal apa yang menjadi kekurangan Ibu selama melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan observasi kemarin Bu? Jadi, kekurangan yang saya rasakan adalah pada kegiatan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, yaitu bagian memberikan motivasi bagi murid Bu. Hal ini terlihat dengan adanya sebagian kecil murid yang masih kurang bersemangat, tidak mau banyak terlibat dalam diskusi kelompok, serta kurang percaya diri pada saat presentasi tugas. Apalagi pembelajaran bahasa Indonesia itu berbasis teks ya Bu ya. Kebanyakan siswa itu kan kurang berminat terhadap pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Baik, jadi ada sebahagian kecil ya Bu, murid yang kurang bersemangat, tidak mau terlibat aktif ya Bu dalam kegiatan pengerjaan LKPD kemarin, serta masih juga ada sebahagian murid yang kurang percaya diri pada saat presentasi tugas kelompok. Kira-kira nih Bu Siti, menurut Bu Siti, mengapa hal itu bisa terjadi Bu Siti? Apa penyebab murid kurang percaya diri, tidak bersemangat, dan tidak mau terlibat aktif pada kegiatan pengerjaan LKPD? Menurut saya adalah penyebabnya pertama kurangnya motivasi yang saya berikan ya sebagai guru, dan murid tidak terbiasa dalam melakukan presentasi di depan kelas. Baik Bu Siti. Kira-kira Bu Siti tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan atau yang dapat Ibu lakukan untuk menumbuhkan semangat murid tadi dan juga untuk melatih kepercayaan diri murid itu seperti apa Bu? Kira-kira Bu? Ya, Bu, hal yang akan saya lakukan dan saya benahi adalah bagaimana saya mampu memberikan motivasi bagi murid-murid saya di kelas. Mungkin hal yang bisa saya lakukan adalah menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, lebih menarik, kemudian memotivasi murid untuk bekerja sama dalam kelompok, dan melatih keberanian murid dengan membiasakan kegiatan presentasi di depan kelas. Ya, baik. Berarti langkah yang Ibu lakukan atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan yaitu dengan memberikan motivasi bagi murid menggunakan media yang menarik Bu ya. Selanjutnya Ibu juga akan melatih kepercayaan diri murid Ibu dengan sering-sering melakukan presentasi sehingga terciptanya kepercayaan diri pada murid ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu rencanakan tadi Bu? Untuk waktunya tepatnya belum saya bisa tentukan ya Bu Rosi ya. Namun secepatnya saya akan berusaha untuk melakukan perubahan tersebut supaya pembelajaran lebih baik lagi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Siti atas informasinya. Saya juga melihat kegiatan observasi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan sudah tercapai. Area pengembangan pembelajaran yang Ibu inginkan juga sebahagian besar sudah dilakukan, sudah tercapai, serta juga sudah menggunakan strategi yang telah dipersiapkan. Selanjutnya kita akan melihat rencana pengembangan diri yang ingin dilakukan ya Bu. Baik Bu Rosi. Yang pertama, aktivitas pengembangan apa yang Ibu lakukan Bu? Baik Bu Rosi, aktivitas pengembangan yang akan saya lakukan itu yang pertama kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, penggunaan komunikasi positif. Yang ketiga, penerapan disiplin. Yang keempat, pemberian motivasi. Yang kelima, pembukaan proses belajar. Yang keenam, muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketujuh, pendekatan peran dan ide. Yang kedelapan, penggunaan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penutupan proses belajar. Baik, dari kesembilan aktivitas pengembangan yang ingin Ibu rencanakan, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari kesembilan tadi apa itu Bu? Ibu, yang pertama aktivitas pengembangan kenyamanan lingkungan belajar untuk murid. Tujuan yang ingin saya capai adalah murid merasa nyaman dalam belajar dan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Ukuran keberhasilannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya untuk yang kedua Bu, tujuan yang hendak dicapai seperti apa? Untuk aktivitas pengembangan penggunaan komunikasi positif, tujuan yang hendak saya capai yaitu mendorong murid berkembang secara optimal. Mengenai ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Ya, ukuran keberhasilannya yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, sopan, dan santun.
Selanjutnya Bu, yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Tujuan yang hendak dicapai dalam aktivitas pengembangan penerapan disiplin yaitu membentuk sikap dan perilaku murid agar sesuai dengan tata tertib atau keyakinan kelas. Baik Bu, ukuran keberhasilannya Bu seperti apa Bu? Ukuran keberhasilannya nanti murid bisa mengikuti dan mematuhi kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang selanjutnya Bu, dari kegiatan aktivitas pengembangan, tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa lagi? Aktivitas pengembangan keempat yaitu tujuan yang hendak dicapai meningkatkan semangat serta kepercayaan diri murid dalam belajar. Ukuran keberhasilannya Bu? Ukuran keberhasilannya murid aktif, percaya diri dan memiliki tekad yang kuat untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu tujuan yang hendak dicapai meningkatkan kemampuan berpikir murid dan mendapatkan gambaran mengenai kompetensi yang harus diraih. Adapun ukuran keberhasilannya yaitu melakukan pembukaan dengan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Selanjutnya yang nomor 6, tujuan yang hendak dicapai membantu murid dalam memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola emosi serta mengembangkan empati terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Adapun ukuran keberhasilannya yaitu menggunakan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Selanjutnya, tujuan yang hendak dicapai yaitu membantu murid memahami dan menyelesaikan masalah saat pembelajaran. Ukuran keberhasilannya yaitu membantu dan mendampingi murid dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada SKS. Adapun aktivitas pengembangan yang nomor 8 yaitu tujuan yang hendak dicapai mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga meningkatkan hasil belajar. Adapun ukuran keberhasilannya yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Dan yang terakhir, aktivitas pengembangan penutupan proses belajar, tujuan yang hendak dicapai yaitu memastikan tingkat pemahaman murid dan membuat rangkuman dari pembelajaran yang telah dipelajari. Adapun ukuran keberhasilannya yaitu melakukan penutupan belajar dengan melakukan refleksi dan membuat kesimpulan. Demikian. Baik, ini dari aktivitas dari 9 aktivitas pengembangan yang Ibu rencanakan, kira-kira siapa saja pendukung dari aktivitas pengembangan tadi Bu? Dari ke-9 aktivitas pengembangan tersebut, adapun pendukungnya yang pertama pastinya dari pihak kepala sekolah, kemudian rekan sejawat atau guru, kemudian dari para murid, juga dari pemangku kepentingan seperti wali murid dan juga komite sekolah. Ada beberapa pendukung yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya rencana pengembangan aktivitas yang Ibu rencanakan. Benar. Mengenai waktu, kapan Ibu kira-kira Ibu akan melakukan aktivitas pengembangan yang Ibu rencanakan? Akan dikembangkan pada pertemuan berikutnya Bu, dan insya Allah akan saya lakukan secara konsisten. Baik, alhamdulillah Bu Siti. Semoga kita terus memiliki keinginan dan rencana untuk terus mengembangkan diri ya Bu Siti, dan semoga kita tetap bisa berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid ya Bu Siti. Itu pastinya insya Allah. Baik Bu Siti, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan pada kegiatan percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu PP untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Rosi atas kesempatannya. Tadi saya sudah melihat nih percakapan coaching antara Ibu Rosi dan Ibu Fatona ya. Nah, jadi intinya apa yang sudah saya lihat tadi sudah luar biasa, alhamdulillah sudah sangat baik dan sangat bagus ya. Disinilah nampak kolaborasinya antara Ibu bersama Rosi itu sudah luar biasa. Dan di sini mungkin sedikit bisa saya jelaskan dalam kegiatan coaching Ibu berdua ini, pada kegiatan pasca observasi ini sudah tergambar dengan apa yang diharapkan. Sudah ada menetapkan tujuan pembelajaran, tujuan sudah tersampaikan. Terus ada percakapan ke arah ini ya, sudah nampak ya. Terus saya juga sudah melihat itu pra-observasinya, videonya sudah saya lihat. Alhamdulillah luar biasa Ibu Fatona ya, punya tujuan, punya area strategi pengembangan pembelajarannya serta area pengembangannya juga ya.
Kemudian dijabarkan ke dalam bentuk observasi pembelajaran yang dilakukan Ibu Rosi. Saya juga sudah melihat, alhamdulillah luar biasa pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan yang Ibu tuliskan di pra observasi itu tadi. Itu sudah tercover ya, hampir sebagian besar sudah memang nampak. Ibu Fatona, terima kasih sudah mau berbagi praktik baiknya nih bersama Bu Rosi dan saya, dan ini menjadikan pengalaman tidak hanya untuk Ibu, bukan untuk Bu Rosi, tapi juga untuk saya, untuk kita bertiga ya. Bagaimana kita bisa memberlakukan pembelajaran di kelas itu lebih bermakna kepada anak ya, berpusat kepada anak. Di sini kita sama-sama mengembangkan diri, dan juga Ibu juga sudah punya program tadi itu area pengembangan diri Ibu ya, luar biasa tuh, keren tuh. Mudah-mudahan kedepannya berkolaborasi dengan Bu Rosi itu bisa terlaksana dengan baik ya, Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Rosi, terima kasih juga atas kegiatan pasca hari ini, pendampingan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Siti. Ayo, terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Saya Rosi Noviani beserta Ibu Siti Fatona sebagai rekan yang disupervisi dan Ibu Marawati sebagai pengajar. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.